Ya kita butuh efek deterrent, kita butuh air superiority itu. Jadi jangan tentang, kalau perlu dukung itu Pak Menan, beli lagi yang banyak. Harusnya ini. Jadi kita bisa melihat latihan 3 hari sebelumnya, tanggal 15, 16, 17. Kemudian tanggal 18 sampai 21 itu adalah air show-nya. Kita melihat sisi positifnya. Kalau kita sisi positifnya kita ambil, kita akan menjadi besar. Tapi kalau hanya negatif, stuck gitu. Iya, stuck. Jadi layangan bisa berbahaya, bisa tidak kalau salah tempatnya. Betul, gitu kan. betul Pak. Iya. Salam Defender, selamat berjumpa kembali dengan podcast Tandev Think and Act for National Defense. Masih dengan saya, host Dito Sutejo kali ini, dan tetap masih di studio di Bali. Untuk kali ini kita akan membahas hal yang akan jadi event penting di Bali di September nanti, 18 sampai 25 September, Bali International Air Show. Dan kali ini kami mengundang Aspot Dirga, Asisten Potensi Dirgantara, Kepala Staf TNI AU, Bapak Marsikal Muda Andi Wijaya. Selamat datang Pak Andi. Terima kasih. Dari pengelola atau dari event organizer untuk Bali International Air Show, Bapak Andi Wismansyah, mohon maaf. Ya. Selamat datang Pak Andi. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi juga Pak. Dan terakhir, Senior Advisor untuk Bali International Air Show, Bapak Marsikal Pertama Agung Sasongkojati. Oke, terima kasih Mas Dito. Selamat datang Pak Agung. Oke, Pak, ini topik pembahasan mengenai Indonesian Air Show ini menarik Pak, karena kita semua tahu Pak ya, dulu pernah ada Indonesian Air Show di tahun 86 di Kemayoran, dan itu cukup bagi peminat atau penggemar aviation di Indonesia itu jadi satu momen tonggak ketika dimana kita bisa melihat secara fisik langsung pesawat-pesawat atau kekuatan aviasi dunia yang datang ke Jakarta, dan dari sisi militer maupun sisi komersil waktu itu. Dan itu dilanjutkan 10 tahun kemudian di Indonesian Air Show tahun 96 di Soekarno-Hatta ya, sekarang jadi Terminal 3. Saya sendiri waktu itu mengikuti Pak secara pribadi nih ya, kalau saya sambil santai kita cerita, saya mengikuti event itu waktu 86 itu saya masih SD, saya hadir ke Kemayoran, terus kemudian di 96 itu saya kuliah awal itu, saya ingat pertama kali melihat Concorde waktu itu hadir di Kemayoran, di Soekarno-Hatta. Mungkin sekarang udah hampir nggak mungkin ya, karena sudah pensiun pesawatnya, sudah grounded. Dan first time juga waktu itu saya lihat Boeing 777 yang masih engine-nya itu Pratt & Whitney. Kalau sekarang kan sudah General Electric kalau nggak salah. Ini intermezzo aja sih Pak. Nah, terkait sama Indonesian Air Show di Bali nih Pak, ini kan jadi event setelah hampir 20 tahun lebih ya Pak. Tidak ada lagi event air show di Bali, di Indonesia terutama, dan sekarang ada rencana pemindahan eventnya itu di Bali. Dan kebetulan saya juga ada di Bali nih Pak. Makanya mungkin bisa disampaikan terkait Indonesian Air Show apa saja yang highlight yang perlu kita sampaikan ke teman-teman pemirsa Defender dari Tandev dan mungkin publik secara umum termasuk penggemar aviasi di Indonesia. Silakan mungkin dari Pak Andi Wijaya. Mungkin sebaiknya kami serahkan ke Pak Andi juga sebagai penyelenggara. Karena nanti Pak, silakan. Alur ceritanya akan dimulai dari sini, bagaimana keterlibatan TNI Angkatan Udara. Mungkin. Ya, silakan Pak Andi Lansa. Oke, terima kasih waktunya. Jadi menarik memang dari 86, 96, sekarang 2024 kami menjalankan. Rencana Bali Air Show itu sebenarnya udah rencana yang cukup panjang, di mana host dari penyelenggaraan pameran ini adalah Kementerian Marves, yang didukung langsung oleh Pak Menko. Jadi ide ini adalah kembali untuk membuat Indonesia itu kembali berjaya di dunia aviasi terhadap dua sektor, yaitu komersial, yang satu lagi adalah militer. Jadi dua sektor ini, dua lini ini ada di dalam area pameran, seperti airshow dunia lainnya. Kami sudah menjalankan beberapa pertimbangan kenapa akhirnya dipilihnya Bali, gitu Mas Ito.
Bali itu mempunyai apron terpisah dengan apron penumpang, yaitu utara dengan selatan. Yang kita pakai itu akhirnya diputuskan, ada dulu beberapa rencana yang kami buat di beberapa kota awalnya, tapi akhirnya diputuskan Bali karena apronnya terpisah dan Bali itu sudah sangat siap untuk kegiatan international event karena infrastrukturnya udah sangat lengkap, hotel bintang mulai dari bintang kecil sampai bintang besar ada semua, masyarakat sudah menerima kegiatan G20 yang sebesar itu aja bisa dijalankan. Kami yakin bahwa Bali adalah pilihan tepat. Kami sudah juga sowan kepada gubernur pada waktu gubernur yang lalu, supportnya itu sangat-sangat mendalam bahwa Bali memang membutuhkan kegiatan event internasional. Itu satu. Setelah kami paparkan ke Pak Menko, akhirnya disetujui untuk dipakai di Bali. Kementerian yang terkait yang mendukung kegiatan ini bukan hanya dari Marves, tapi ada Kementerian Parekraf, ada Kementerian Perhubungan langsung dengan Direktorat Perhubungan Udara. Jadi untuk komersialnya masuknya lewat sana, karena mereka adalah pucuk pimpinannya gitu ya, yang mengatur secara keseluruhan penerbangan komersial. Terus ada Angkatan Udara yang mengatur secara keseluruhan mengenai pergerakan udara atau pesawat yang ada berhubungan dengan military system. Jadi dua itu yang memang harus ada di dalam airshow, di mana nanti pesertanya adalah manufacturer si pesawat atau pendukungnya yang nanti akan melakukan proses bisnis dengan Indonesia atau dengan delegasi yang akan kami undang. Ada 18 negara yang kami sudah kejar untuk mereka bisa datang. Udah hampir lebih dari setengah akan datang ke Indonesia. Jadi ASEAN Plus lah kami sebutnya, dengan Jepang, Korea, dan tambahannya juga dengan Australia dan New Zealand. Nah, pada saat penyelenggaraan Bali, like everybody would like to come to Bali anyway, karena ada fun-nya gitu, karena di belakang setelah acara selesai banyak kegiatan yang bisa dijalankan sendiri-sendiri. Kami merasa bahwa it's time for us to show bahwa untuk market pesawat terbang di kawasan region Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi sangat besar. Makanya negara juga membangun banyak sekali airport yang kami dapatkan reportnya dan sudah hampir bisa beroperasi sepenuhnya mungkin dalam waktu dekat. Jadi kebutuhan untuk air transport itu besar karena kita besar dan pulaunya banyak. Kalau naik mobil nggak bisa kayak di Amerika kan bisa travel ya, atau Eropa bisa travel dengan kendaraan darat. Tapi kita nggak bisa kalau pakai laut lebih lama. Ya, jadi transport terbaik itu adalah pasti menggunakan udara. Nah, dengan konteks seperti itu kami yakin bahwa dari beberapa peserta kami seperti Airbus contohnya selalu klaim bahwa in the long run Indonesia gonna win over dari secara keseluruhan Asia, terutama di Asia Tenggara karena besarnya Indonesia. Nah, jalan cerita itu akhirnya diterjemahkan, akhirnya jadi Bali International Air Show. So Bali is gonna be the first ever buat kembali dijalankan dan akan dijalankan setiap 2 tahun di tahun ganjil nantinya, karena di tahun 2024 ini adalah yang pertama, yang keduanya itu nanti akan masuk di tahun 2025, yang ketiganya akan masuk di tahun 2027. Jadi dia akan berkesinambungan di setiap tahun ganjil. Jadi kita di seluruh dunia kan juga banyak airshow, jadi kami harus atur waktunya biar nggak tabrakan gitu loh Pak. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Jadi it's another new dimensions as well buat kita. Nggak ada exhibition organizer yang pernah menjalankan juga kegiatan international airshow. So it's gonna be challenging, tapi kami yakin dibantu oleh bapak-bapak yang sangat profesional di bidangnya. Ya, salah satunya kami dapat dukungan yang sangat besar dari Angkatan Udara, karena kami sudah laporkan sampai Kasau beberapa mungkin minggu lalu kalau nggak salah, dan responnya sangat itu. Dan kalau tadi mau lihat pesawat yang dilihat pada tahun yang dahulu, then we'll see apa yang kita bisa tampilin nanti gitu. Atau mungkin Pak Andi, teman-teman Tandeh juga atau penggemar aviasi penasaran juga Pak,
tadi sempat disebutkan salah satu manufaktur terbesar Airbus akan ikut pameran. Apakah yang lain juga? Terus dari teman-teman dari industri aviasi militer ada kisi-kisi mungkin Pak? Pesawat-pesawat apa yang mungkin akan didatangkan gitu Pak? So, kalau saya ngomong pesawatnya, I think it's gonna be premature buat sekarang, iya. gitu ya, karena militer itu bergeraknya dinamis gitu. Iya. Tapi yang pasti bahwa tadi saya udah sebutin mereknya salah satu manufaktur itu adalah Airbus. Kami dapat konfirmasi dari Boeing juga akan datang dan berpartisipasi. Terus kami punya Bell, Textron itu full lengkap dalamnya, semua anak PT-nya dibawa. Terus untuk militer ada, insya Allah pesawatnya akan juga di display itu ada Dassault ya. Oh Dassault, iya. Ya ada beberapa merek lagi yang saya iniin, cuman nanti bisa dilihat secara lengkapnya di website, karena di website kami juga terus update gitu ya, karena pergerakannya kan dalam within 2 months sudah hampir selesai nih. Cuman karena inquiries-nya itu tetap keep on coming gitu, ya we'll see what we gonna have. But those 4 brands udah is with us ya. Sebenarnya ada 6-7 lah. Iya. Dan biasanya kalau Dassault hadir, Lockheed Martin juga akan hadir Pak. Ya, now we are in the way on doing it ya. Belum nanti Airbus military Ada. gitu. Saya sih udah feeling pasti akan rame lah, the more the merrier lah itu ya nanti ya. Ya. It's gonna be fun. It's gonna be fun untuk dunia retail gitu ya, buat penggemar dunia aviasi, dan ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik juga untuk para pebisnis. Karena as we know bahwa kami juga dapatkan datanya bahwa Indonesia untuk private jet, jadi untuk passenger sites gitu, itu kita ngelebihin di Asia Tenggara ini hampir 3-4 kali angkanya. Jadi kepemilikan Indonesia over private jet itu jauh lebih besar dibandingin negara tetangga ya. Jadi itu akan membuat warna juga, karena ada beberapa pesawat yang juga akan dibuat di situ, akan di display. Iya. Yang kita pakai itu nanti di Southern Apron. I think it's gonna be fun. Jadi semua nanti akan diplot di Southern Apron, Yes. dan untuk komersial operationnya tetap berjalan di utara. North Apron ya. Karena permintaan Pak Menko, jangan sampai kegiatan ini mengganggu flight daily flightnya di Angkasa Pura. Betul Pak. Itu juga sebenarnya mungkin saya sempat ingin menanyakan juga Pak, karena kan kebetulan kan saya tempatnya juga dekat dengan bandara. Itu frekuensi flight di Bali itu kayaknya saya lihat lagi ada banyak kenaikan Pak. Kayak setahu saya ya, itu Emirates itu sudah menambah armada Airbus 380-nya untuk datang ke Bali. Jadi direct flight dari Dubai itu Bali yang tadinya hanya 1 pesawat, Jadi 2 kali. sekarang jadi 2 kali sehari Pak. Dan not to forget ada satu lagi yang kawannya dia juga sama. Jadi, Betul Pak. Belum jadi paling tinggi itu kalau lihat diberitahu ke kami, pada waktu dia paling tinggi itu hampir 70 per jam. Up and down-nya. Iya. Nanti kita juga akan ada flight display, akan ada static display. Kami akan ada booth-nya itu masuknya dari pintu belakang. Tapi kami meyakinkan bahwa kegiatan harian yang dijalankan untuk penumpang umum di Apron Utara itu tidak terganggu dengan adanya pameran. Karena pameran itu sebenarnya adalah menciptakan creating another business opportunities untuk para exhibitornya untuk bisa melakukan bisnis di kemudian hari dengan para pengunjungnya. So the whole main idea about the Bali buat di International Air Show adalah proses bisnisnya. Hadiahnya static display dan juga flying display lah kira-kira gitu. Jadi mainnya adalah di proses bisnisnya, bukan di pesawat yang di display gitu. Itu sama kayak pameran mobil gitu. Proses yang dituju oleh para pengunjung adalah beli mobilnya. Tapi kalau di militer kan nggak bisa. Sebanyak apapun uang saya nggak bisa beli F-35, F-16 buat saya sendiri, itu nggak bisa, Mas. Iya. Jadi konsepnya kalau nggak salah berarti hari pertama untuk corporate dulu ya Pak ya? Jadi baru tadi saya koreksi sedikit, 18 sampai 21. 18, 19, 20 itu adalah untuk profesional, jadi nggak ada pengunjung umum. Umumnya itu kita buka di hari terakhir.
Nanti tiap hari itu akan ada statiknya akan stay dan ada juga flying display. Nah, tapi flying display itu kan di udara ya, udara itu kan milik semua. Jadi orang bisa ada di Desa Kelan, di daerah Kedonganan bisa lihat gitu. Iya. Nah, nanti bapak-bapak di sini bisa lebih menjelaskan. Nah, terkait dengan itu Pak, kalau kami membayangkannya kan untuk pengamanan areanya, kan sekarang isunya juga kan Bali sedang ramai isu layang-layang ini Pak Andi. Jadi kami ingin tahu dari Tandif untuk antisipasi mengenai itu, kemudian keamanan dari sisi bandaranya sendiri. Itu mungkin dari Pak Andi ada insight yang bisa disampaikan Pak terkait isu keamanan dan penyelenggaraan airshow ini Pak. Monggo Pak Andi, silakan Pak. Boleh ngasih salam dulu? Salam Boleh Pak, defender. silakan Pak. Salam defender. Kita sosialiskan salam defender gitu. Siap. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Dito, Iya. saya perlu mengenalkan diri dulu. Silakan Pak. Bukan diri saya, tapi TNI Angkatan Udara. Saya sendiri adalah asisten potensi dirgantara Kepala Staf Angkatan Udara. Nah, di mana Marsikal Muhammad Tony Haryono pada awal tahun sudah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Udara. Kemudian kita sampaikan bahwa ada kegiatan Bali Air Show, itu menyatakan akan mendukung penuh untuk pelaksanaan Bali International Air Show. Bali International Air Show ada tiga kegiatan ya Mas Andi? Betul. Yang tadi profesional kan eksibisi. Jadi nanti urutannya adalah tanggal 17 itu forum. Yang kemudian dari 18 sampai 21 itu ada eksibisi. Eksibisian kemudian ada flying dynamic. Itu mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 21. Tapi untuk kegiatan flying dynamic itu persiapan sejak tanggal 15 sudah hadir untuk persiapan flying dynamic. Nah, di sini yang perlu dikenalkan Kepala Staf Angkatan Udara yang baru, Marsikal Muhammad Tony Haryono itu mempunyai slogan ampuh, adaptif, adaptasi, modern, profesional, unggul dan humanis. Sangat cocok untuk kegiatan Bali International Air Show. Di mana adaptif, kemudian humanisnya. Adaptifnya apa? Kita militer, tidak hanya militer, tapi bisa mendukung proses bisnis. Betul Pak. Di mana bisnis air dirgantara ya, itu kan aviasi itu kan sangat besar sekali. Dan kita pesawat militer pun ada yang dengan Boeing dan Dassault. Kita ada. Nah, ini sangat terkait sekali. Jadi TNI Angkatan Udara memberikan bukti nyata bahwa kita mendukung proses bisnis yang aviasi sangat besar untuk negara. Nah, di sini kita pun juga ingin mengenalkan bahwa TNI Angkatan Udara punya tim Jupiter Aerobatic yang sudah go internasional, kan itu. Yang banyak dinanti-nanti orang. Tidak semua negara punya tim aerobatik. Nah, ini humanisnya kita bisa interaktif dengan masyarakat, kita memberikan bukti nyata kepada masyarakat. Ini loh profesionalnya TNI Angkatan Udara, bisa perang, bisa melaksanakan aerobatik pesawat udara. Di mana itu membutuhkan kemampuan yang tinggi gitu. Dan saya katakan tadi tidak semua negara punya tim aerobatik. Betul. Ya. Yang menarik di sini bahwa pada saat pelaksanaan Bali International Air Show ini kan sudah sangat lama, 20 tahun ya. Tidak terlibat. Nah, dari penyelenggara mengatakan bahwa untuk mengundang forum di mana nanti akan datang perwakilan Kepala Staf Angkatan Udara, kemudian dari militer, kemudian mengundang militer-militer, itu harus dari Angkatan Udara yang mengundang. Nah, disinilah kita berkolaborasi sehingga dari penyelenggara, dari kementerian dan TNI Angkatan Udara ini melekat, sehingga ini bisa terlaksana. Nah, mudah-mudahan ini akan berjalan ke depan akan lebih bagus, karena seperti yang dikatakan dari Mas Andi bahwa ini akan menjadi agenda tahun ganjil. Ya, karena kan setiap tahun ada Langkawi, ada Singapura dan sebagainya. Kalau satu tahun ada dua kan repot. Nah, ini saat ini adalah kita mengawali ya untuk tahun ini. Untuk mengawali tahun untuk ini bisa berjalan karena ini tahun genap. Iya. Tapi untuk opening first time-nya ya. First time-nya. Berikutnya adalah tahun ganjil. Nah, jadi akan setiap tahun nih kalau nggak mau setiap ya tahun. sampai 2 tahun ke depan. Akan menjadi lebih ramai kan begitu. Iya. Nah, kita berharap masyarakat juga mengetahui dan mendukung. Kita akan menjadi event tahunan, event yang bergengsi ini. Saya katakan bergengsi karena dikatakan Mas Andi, tidak semua negara bisa melaksanakan air show.
Betul. Ada yang mungkin kelihatan ada melakukan airshow tapi sudah turun. Adalah kita tidak menyebutkan negara, sudah mulai turun kualitasnya. Nah kita akan muncul di sini. Kita dukung, tindakan akan terus mendukung untuk peningkatan beli airshow. Nah, ada memang hal sensitif yang perlu kita mendapat dukungan masyarakat. Seperti yang baru kemarin viral itu adalah masalah layangan. Iya. Di mana ada Betul, Pak. salah satu helikopter kita yang jatuh karena membawa tali layangan gitu kan. Iya, iya. Nah, untuk pelaksanaan dari flying dinamik atau demo udaranya ini sangat erat sekali. Kalau ini tidak aman, tidak akan bisa dilaksanakan. Ini sangat merugikan. Iya, iya. Nah, kita mengimbau kepada masyarakat Bali, pemerintah Bali, mari bantu kita. Kita tidak melarang layangan, tidak. Cuma supaya semuanya dapat berjalan dengan aman, ini harus kita atur. Nah, nanti akan kita laksanakan sosialisasi. Saya minta juga ke Mas Dito Siapa? untuk mengundang komunitas layangan. Iya. Bagaimana hobi layangan atau budaya untuk masyarakat menerbangkan layangan itu bisa terlaksana aman dan saling mendukung, gitu. Ya. Tapi untuk sekarang ada namanya KKOP, kawasan kerja operasi penerbangan. Itu sudah protap di seluruh dunia, itu harus aman dengan ketinggian tertentu. Nah itu nanti akan dijelaskan pada mungkin segmen-segmen berikutnya, Ya. supaya masyarakat tahu, komunitas layangan tahu bahwa yang berbahaya dari sini ketinggian sekian dan sebagainya. Jadi layangan bisa berbahaya bisa tidak kalau salah tempatnya, gitu kan. Betul, Pak. Iya, Nah, iya. nanti kami berharap untuk layangan ini nanti Mas Dito bisa memberikan sosialisasi, kita akan hadir dari Lanut, dari bandara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Siapa? Makasih Pak Andi. Nah, saya ada tergitu pertanyaan lagi mungkin nih Pak Andi terkait salah satu isu keamanan di pelaksanaan airshow adalah layangan. Apakah ada isu yang lain Pak terkait hal-hal yang mungkin kita bisa bantu sosialisasikan untuk pelaksanaan airshow ini Pak? Pelaksanaan nanti berikutnya pasti kan nanti akan ada VIP dan VVIP. Presiden, kepala staf negara lain dan sebagainya. Rencana Presiden akan hadir Pak ya? Rencananya seperti itu, akan hadir. Oke. Nah, insya Allah hadirlah. Nah, untuk masalah keamanan seperti itu kita sudah tidak terlalu khawatir karena kan Bali sudah biasa, Betul, G20, WWF dan lain sebagainya. Kalau besar sudah biasa. Nah itu kami tidak perlu khawatir. Cuma kita hanya mengingatkan kepada masyarakat keamanan darat ada keamanan udara. Nah, karena ada demo udara yang itu tidak ada di kegiatan-kegiatan lain-lainnya, kan gitu. Jadi ada sisi keamanan yang kalau keamanan VIP masyarakat sudah mengetahui dan sudah menerima karena ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Tapi untuk keamanan sisi udara dari sisi demo udara dan sebagainya itu mungkin hal yang baru bagi masyarakat. Betul Pak. Ini kalau terkait demo udara nih Pak ya. Akhir-akhirnya mungkin harusnya si September nanti itu cuaca Bali akan masih seperti ini Pak. Jadi cerah ya. Karena kan bisa kita lihat Bali itu langitnya kalau pas cerah itu bisa biru sekali gitu. Dan posisi mataharinya juga pas angle-nya gitu kan ada di sisi utara. Sehingga kalau ada akrobatik atau airshow itu mungkin kawan-kawan dari yang suka fotografi itu momen yang tepat untuk datang di airshow ini mungkin ya Pak Andi ya. Betul sekali. Iya. Saya ingat dulu waktu airshow yang 86 itu ada dari Blue Thunder, dari Thunderbirds, Red Arrow juga ya. Red Arrow ya datangnya. Iya. Dan benar sih Pak yang saya bawa bilang tidak semua negara punya tim aerobatik, tapi yang legend-legend itu ya penggemar aviasi pasti tahu itu ya dari Thunderbirds yang di USM, terus ada Blue Angel ya dari Navy, itu yang dari Amerika, terus yang Prancis ya Tricolore itu dulu waktu itu hadir tuh Pak. Nah apakah nanti ada kisi-kisi mereka akan hadir lagi atau gimana Pak itu untuk daya tarik teman-teman yang hadir di airshow? Yang nanti ya sebenarnya kalau mereka itu semua berkenan hadir. Cuma yang seperti saya awal tadi, kalau dalam satu tahun ada 2 kegiatan event,
Nah ini kan menjadi pertimbangan untuk movingnya. Karena Singapore Airshow baru kemarin kan? Iya. Dan kita rata-rata mereka minta 1 tahun sebelumnya diundang. Sedangkan jadwal kita kan tahun ganjil. Betul. Nah, ini agak terdadak, jadi tidak semua nanti bisa hadir. Iya. Jadi kalau JAT kita Jupiter Aerobatic Team pasti hadir. Kemudian nanti dari Australia memang tim Roland tidak hadir, tapi akan mengirimkan pesawat F-35-nya. Nanti nanti dia akan itu yang menarik. melaksanakan solo aerobatik. Disebut tuh. Karena belum pernah F-35 hadir di Indonesia. Nah, baru kemarin F-22 itu hanya hot seat refueling ya, kalau nggak salah ya. Hot pit refueling. Iya. F-35 pernah di Manado. Tapi di Manado, Pak, ya? bukan dalam rangka demo, tapi untuk latihan. Iya. Nah, nanti seperti dikatakan penggemar aviasi, foto dan sebagainya, nanti Pak Agung yang akan menjelaskan. Nanti lokasinya akan ada di mana? Kan tidak di atas persis gitu, tapi akan sedikit sebelah baratnya Pak Agung akan melihat. Nanti spot-spot mana yang mungkin bagus untuk foto, Pak Agung juga profesional untuk bisa memberikan saran gitu. Pak Agung, silakan Mas. Gimana Pak Agung? Terima kasih. Salam Defender. Salam Defender semua. Kebetulan saya udah kenal Mas Dito dari 20-30 tahun yang lalu ya. Kebetulan saya beruntung, saya adalah mantan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Kebetulan saya retired baru 2 bulan yang lalu. Panggil aja Sarki aja gitu. Nah kebetulan saya ditunjuk oleh Bapak Kaso yang lama untuk menjadi advisor di PT Inaro dalam penyelenggaraan ini, dan alhamdulillah berjalan dengan cukup baik perencanaan ini. Jadi begini, di sini ada event itu, ada namanya event terpisah namanya forum. Jadi pada tanggal 17 itu akan ada 2 forum, satu forumnya Angkatan Udara, satu forumnya dari penerbangan sipil, diselenggarakan di BNDCC. Yang satu membahas mengenai bagaimana penggunaan pesawat dalam rangka HDR, disaster relief Angkatan Udara, tapi akan mengundang narasumber yang cukup bagus. Kan kita tahu mau disaster atau mau perang itu sama aja, cuman fungsi berbeda. Sisi lain nanti dari perhubungan akan bikin di tempat gedung yang sama, mengundang seluruh menteri dari seluruh negara Asia Pasifik, menteri perhubungan atau yang mewakili, bicara soal mengenai energi, fuel, SAF, Sustainable Aviation Fuel. Jadi bagaimana fuel pesawat jet digabung dengan biofuel, dan itu isu yang sangat penting, serta bagaimana air traffic yang hijau, yang lebih sustainable. Nah itu dibahas dan mereka akan ini. Nah jadi ada sekumpulan menteri-menteri yang diundang dan sekumpulan kepala staf Angkatan Udara negara sahabat. Nah, tapi itu agenda terpisah. Tujuan kita adalah mereka datang, itu besok ikut pembukaan daripada airshow. Nah, airshow-nya sendiri itu practically cuma 4 hari, tetapi 3 hari sebelumnya latihan. Jadi kita bisa melihat latihan 3 hari sebelumnya, tanggal 15, 16, 17. Kemudian tanggal 18 sampai 21 itu adalah airshow-nya. 3 hari trade days, 1 hari public days. Jadi untuk publik itu pada hari terakhir, hari Sabtu. Nah, namun tentunya para penggemar sudah bisa mulai tanggal 15 sudah mulai bisa ngambil foto dan lain sebagainya. Nah, sekarang mengenai daerahnya. Sekarang kita namanya ada SADA. SADA itu adalah Static Aircraft Display Area. Itu berada di Southern Apron, di depannya hanggar baru. Sedangkan untuk exhibitionnya dalam hanggar baru yang sedang dibangun sudah selesai. Nah di apron itu nanti akan ada semua pesawat, dan kemudian di depannya ada pesawat aerobatik. Saat ini yang terdaftar ada 2 tim aerobatik, yaitu tim dari Angkatan Udara kita dan Angkatan Laut kita. Kemudian dari demo udara akan tampil F-35 dari RAF. Nah, kemudian mudah-mudahan ada tambahan lagi. Nah, tapi uniknya adalah sama seperti Indonesian Airshow, itu start engine-nya di depan penonton. Jadi seluruh Southern Apron itu, sebagian Southern Apron itu akan dijadikan land area. Land area artinya bukan dianggap air area. Jadi penonton bisa sampai dekat dengan jarak sekitar hampir sekitar 50 meter bisa ngelihat pesawat aerobatik akan starting engine di depannya. Kemudian bisa ngelihat show dari mulai take off dan segala macam, bisa jadi pertunjukan. Dan itu tidak ada di airshow lain di dunia. Semua take off dari tempat yang berbeda, bahkan mungkin dari bandara yang berbeda. Jadi kita melihat pertunjukan itu. Jadi betul-betul sepuas mungkin kita bisa ngambil foto, picture dan segala macam, video.
Nah kemudian gimana tampilnya? Tampilnya di sebelah barat landasan. Kita tahu bahwa matahari ada di sebelah utara timur. Iya, betul. Kita view sedih itu kita melihatnya ke barat. Jadi tempat terbaik untuk ngambil foto justru bukan kalau untuk start engine berada di mana? Tepat ada di apron itu. Tapi untuk ngambil foto terbaik saat udara justru di Pantai Kelan dan Pantai Kuta. Correct. Jadi saya sarankan bagi penggemar fotografer, selain berada di tempat foto yang disediakan, tempat terbaik ngambil foto justru di pantai itu. Pantai Kelan. Pantai Kuta dan Pantai Kelan di ujung. Jadi Pantai Kelan itu pantai yang kita suka makan ikan itu loh. Betul Pak, betul. Iya. Arah Jimbaran. Jadi jangan pada rame ke sini, karena memang ya kalau mau nonton pertunjukan nonton saja, maksudnya pesawat. Tapi kalau ngambil foto yang terbaik ada di situ. Jadi saran saya nanti sebelum take off, motret saat take off, kemudian geser ke pantai, itu cukup jalan aja, nggak perlu itu naik sepeda. Saya sarankan banyak naik sepeda, sepeda aja. Jadi parkir parkir mobil di lain terus naik sepeda saja masuk. Kan itu nggak ada lebih dari 1 kilo itu semua. Betul. Parkir di tempat-tempat parkir, kantong-kantong parkir di luar, terus naik sepeda masuk. Nanti enak itu kemana-mana naik sepeda, nggak ada masalah. Kita anjurkan. Waktunya panjang. Bisa dari dalam, bisa nanti dari lokasi supporter aviasi, bisa nanti Pantai Kelang, kan ada beberapa hari itu tampil. Toh tiketnya bisa untuk kalau yang untuk penggemar nanti sebaiknya beli yang trade days atau untuk beberapa teman dari Tandev nanti bisa berikan free tiket lah ya bisa. Tapi dengan promo nanti kita kontak ke kami di kita kan bisa bantu. Ya, itu $100 loh satu nilainya itu. 3 hari bebas motret. Betul. Cuman harus cuti, harus nginep di sini, ya kita nggak bisa bayarin, tapi kalau masuk oke. Iya, itu kan event yang jalan. Nanti tampilnya di sebelah barat, mereka akan along. Jadi namanya display line-nya adalah sepanjang mulai dari Kuta sampai sepanjang 6 nautical mile, 3 nautical mile ke utara, 3 nautical ke selatan, tampil di situ. Kemudian untuk vertical maneuver di situ enak difoto, jadi kita bisa motret heart-nya, JAT, kemudian lain. Dan tapi kalau untuk yang level maksudnya horizontal maneuver itu bisa sampai di atas landasan nggak apa-apa. Tapi yang vertikal semua jauh gitu, karena vertikal pun nggak bisa dinikmati kalau di atas kita kan. Betul, Pak. Harus ada jarak, ada jarak. Ya. Dan kadang-kadang fotografer nggak berdaya karena dia berada di bawah, dia ngambil fotonya susah kan. Betul. Nah, lebih baik ada jarak, jadi dipastikan gini. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu dibantu teman-teman. Nanti sebaiknya jangan bawa mobil ya kalau mau ke sini. Kenapa? Daerahnya nanti akan jadi jalan one way semua. Kan kita tahu jalannya sempit tuh. Jadi sebaiknya mobil itu ditinggal saja. Nanti pakai bus shuttle ya, bus shuttle atau pakai sepeda atau pakai Grab aja nanti di drop langsung pergi lagi. Oh, karena aksesnya bukan dari akses bandara yang biasa, aksesnya dari yang Pantai Kelan itu ya. Iya, jadi nanti ada jalur keluar, jalur masuk, hanya satu one way dan tidak boleh parkir. Parkirnya terbatas hanya untuk 600 mobil, hanya untuk yang memang disediakan parkir. Nah, untuk demonya sendiri, saya kira akan full maneuver ya, itu bagus sekali. Memang tahun ini kita masih terbatas tim aerobatik. Tapi insya Allah tahun depan kita akan undang tim-tim yang lebih besar lagi dengan ini. Tapi nggak usah khawatir, F-35 akan tampil dan F-35 itu tidak terbang di Langkawi, tidak terbang di Singapura. Dan nggak hampir seluruh F-35 itu adalah pesawat yang paling jarang di Paris ya. Betul. Di Paris Airshow kemarin, bahkan tidak ada tim aerobatik. Yang ada malah pertunjukan single aircraft yang tampil demo udara gitu. Jadi nggak mesti identik dengan tim aerobatik. Tapi kita masih ada tim aerobatik kita. Dan nanti kalau melihat layangan itu berbahaya nggak jadi terbang. Ya dari tanggal 15 sampai tanggal 21 di wilayah KKOP daerah itu nggak usah terbang dulu lah layangannya. Ada satu hal yang saya perhatikan. Saya selama ini kan jadi penerbang, jadi perwira angkatan udara ataupun sebagai pengamat kedirgantaran ataupun penggemar kedirgantaran, merangkap lah itu. Ada satu hal yang membuat kita bersyukur bahwa ini jalan apa. Nggak semua orang berani bikin ini. Ada hambatan psikologis untuk membuat airshow. Baik bagi event organizer, bagi pemerintahnya, bagi kita juga di Angkatan Udara atau yang lainnya, karena hambatan psikologisnya adalah, wah ini mahal sekali, atau ini berat sekali, ini tanggung jawab untuk itu yang nggak ada. Nah, kita barrier itu sudah terpecahkan. Sekarang sudah ada yang berani, sudah jalan dengan ini. Nanti yang sukses ini tolak ukurnya bukan hebat, meriah sekali, jalan aman, selamat. Itu yang utama. Betul, Pak. Jadi itu kita sama-sama menggiring ini. Begitu ini sukses, tahun depan insya Allah pasti akan sukses.
akan lebih ini, akan ada orang menginvestasikan untuk apa, bikin airshow lagi, menginvestasikan untuk gini. Jadi bisnis, betul kata dari Mas Andi tadi. Jadi di dalamnya itu bisnis tuh ketemu, dari ketemu tuh pulang-pulang bisnis. Nanti kalau Bapak yang kita undang nanti Pak untuk trading itu bukan hanya airline Pak. Kita undang gubernur-gubernur, kita undang bupati-bupati. Bupati boleh mengajak semua stafnya, maksudnya Bapendanya, sehingga mereka yang punya rencana ke Digantara akan ketemu dengan orang-orang yang memang mau menjual apa ide atau menjual atau punya produk atau punya investasi atau punya lahan, punya apa, ketemu di sini. Nanti kita akan undang pemilik tambang. Bapak tahu nggak? Pembeli pesawat jet sama helikopter pribadi yang terbesar di Asia Tenggara dan mungkin di Asia atau di Indonesia. Kayak kacang goreng. Nah, di sini daripada mereka datang ke Singapura atau datang ke Eropa, mending dia transaksi di sini, ketemu di sini. Nah, kita bisa jadikan Bali bukan hanya sekedar tempat airshow, Bali malah bisa menjadi hub bisnis. Ini loh Pak. Kalau menurut saya Pak, bisnis itu bukan saya pengen bikin di sini, enggak. Begitu di sini ternyata Bali nyaman ya untuk transaksi di Digantara. Nggak tahu gimana tiba-tiba Bali jadi tempat transaksi atau tempat komunitas ke Digantaran itu. Jadi kita bisa memang berdasarkan situasi itu kan, sama seperti Langkawi atau jadi tempat begitu. Tapi Langkawi kan terpencil Pak. Bali kan ini. Betul, Pak. Dan kita tahu kita mau bangun bandara di utara. Artinya Bandara Utara itu mungkin menjadi tidak keberatan lagi pada saat kita tahu bahwa lebih bagus traffic dikurangin untuk airshow. Sebagian di sini jadi malah ikhlas kalau itu dilepas. Kenapa? Karena peluang lainnya bukan dari penumpang, peluang lain dari bisnis kedirgantaraan. MRO, ini LVTT bikin MRO kan. Jadi Bali itu udah berkembang jadi tempat bisnis kedirgantaraan. Apalagi kita bisa buat jadi apa namanya yang bebas pajak itu. Kawasan itu kita buat semuanya Soton Apron ke sana jadi kawasan bebas pajak apa, wah itu lebih jual lagi kan. Ya mungkin silakan bisa lebih dijelaskan sama Pak Andi. Jelas lagi soal ini. Menarik ya, ketika Bali arahnya orang semua berpikir awalnya airshow itu kan, ini pentas udara, namanya juga airshow ya. Tapi ternyata intinya adalah meng-create Bali juga sebagai hub untuk marketplace for aviation sebenarnya. Gitu. Iya, benar. Commercially or government gitu kan, baik G2G atau B2G gitu. Jadi, gimana Pak Andi? Proses bisnisnya mesti dikedepankan, karena kalau nggak ada pesertanya ngapain datang gitu ya. Betul. Apakah mereka sebenarnya juga diberikan tempat dan ruang untuk demo gitu kan? Buat mereka it's a bit pointless. Buat apa? Buat ngasih tahu orang pesawat saya bisa begini-begini. Toh di tempat yang terpisah saya bisa menjalankan itu dengan yang militer gitu ya. Saya bisa jalankan dengan angkatan udara gitu. What should we tell everybody what we can do gitu? Karena sebenarnya nggak perlu juga. Terus untuk yang komersial, pesawat kita besarnya seperti ini dan seperti ini, dan setiap hari orang juga bisa lihat kalau udah terjadi gitu ya. Jadi yang diharapkan itu adalah proses bisnisnya dulu, karena when the business runs and the other business gonna follow. Karena bisnisnya nggak berjalan, and then yang lainnya nggak akan bisa berjalan karena nggak ada poinnya yang berada di situ. Why kita emphasize untuk pamerannya lebih gede dan bisa bertemu dengan seluruh stakeholder yang berhubungan dengan bisnis kedirgantaran atau aviasi ini adalah untuk membuat bahwa ini is gonna be doing it in the long run. Karena untuk apa si peserta ada tapi nggak ada yang beli barangnya gitu. Ngapain Airbus capek-capek harus kirimin, nanti ada pesawat militer yang besar akan dibawa ke sini yang harus diambil dari negara lain. Kalau ujungnya hanya untuk, mohon maaf ya, foto-foto atau hanya melihat betapa hebatnya dan seterusnya, but the business is not there. Jadi posisinya tuh the business has to be there first, and the others will gonna be following. Ya, jadi kalau bisnisnya nggak ada, and then pointless buat kita semuanya. Jadi makanya utamanya itu sebenarnya dari airshow itu adalah ke bisnisnya yang ada di dalam, yang di darat. Ya tadi saya bilang dari awal, bonusnya bisa lihat pesawatnya sebagai display static atau untuk flying display. Ya flying display kan untuk memberikan asumsi pesawat saya bisa bermanuver seperti ini dan seterusnya. Untuk pameran yang udah 100 tahun kayak di Paris atau di Vanburu, mereka bisa terbangin 380 disuruh begini. Tapi buat kita a bit pointless kalau kita harus bawa 380, udah ngabisin parkiran soalnya. Karena parking stand yang kita pakai habis buat dia. Jadi ya kita ngerti bahwa posisinya itu tidak
bisa dikomparasi in between air show karena pameran mereka udah 100 tahun. Pameran kita baru mau mulai kembali. Harapannya adalah bahwa yang penting bisa sustain antara bisnisnya dengan seluruh stakeholder yang ada dan the others yang tadi pecinta kedirgantaraan juga bisa jadi take part of this event. Jadi bukan ini bisnis yang lainnya nggak peduli gitu ya, nggak gitu. Kita pengen bawa satu rangkuman bahwa Indonesia bisanya harus ada ininya karena kalau nggak ada ininya nggak akan menarik karena ini harus diangkat karena banyak yang suka gitu. Jadi kira-kira hal-hal yang seperti itu yang akan menjadi lebih Indonesia gitu, apalagi tempatnya di Bali. Nanti kesempatan juga, contohnya mulai dari yang akan membangun bandara di utara Bali. Iya. Wah, dia mikir ini penumpang segala macam. Begitu di forum ini ketemu dengan orang yang punya ide, wah ternyata lebih menguntungkan kalau di sana ya selain penumpang juga jadi MRO, sudah sekaligus tempat untuk air show untuk segala macam. Akhirnya ada potensi bisnis lain yang membuat dia lebih dari sekedar hanya bandara biasa. Betul sih Bang. Jadi dan itu ketemu orang punya ide dan ketemu orang punya duit ilmu ini. Betul. Nah kalau nggak ketemu di mana, nggak mungkin bahas soal Bali di Singapura kan, atau di Langkawi. Pasti di sini di Indonesia di Bali ngomong mengenai Bali itu harusnya bagaimana. Itu momen yang paling tepat. Siapa ketemu siapa, regulator ketemu dengan operator, ketemu dengan investor, ketemu dengan pemerintah daerah, di situ ketemu langsung minimal sharing kartu nama itu sudah menjadi sesuatu dibandingkan dengan nggak ada yang mengupayakan tempat seperti ini. Kapan ketemu? Nggak akan ada ketemu itu. Nggak akan tercipta atmosfer itu, nggak akan tercipta ramuan itu, nggak akan tercipta kombinasi daripada kemungkinan itu kan jadi lebih besar kalau kita ditemukan. Kalau nggak ada tempat ditemukan seperti ini, kemungkinan itu kecil sekali. Bapak udah tahu kan? Teori kemungkinannya itu kecil sekali kalau nggak ada tempat seperti ini. Ini kayak posisi ayam sama telur lah, ayam dulu, telur dulu gitu ya, bisa ini gitu. Katanya kan Bandara Ngurah Rai itu kan terpadat kedua di Indonesia kan gitu kan. Iya, betul. Bisa nggak dikembangkan supaya Bali itu makin besar gitu kan, pariwisatanya dan sebagainya. Ya seperti kata Mas Agung, buat di utara. Tapi kita bukan mensponsori proyek di utara, bukan loh ya. Kita sebagai insan dirgantara, insan aviasi melihat peluang ini bisa gitu. Jadi kalau ada di utara ada sini, karena seperti katakan Mas Agung, ini bisa dua fungsi kan saling mengisi. Gitu. Betul. Saling mengisi. Kalau hanya di sini saja sudah terpadat. Kedua di Indonesia mau dibuat apa lagi segala macam, nanti keamanan terbangnya kena dan sebagainya. Coba kalau dibuat utara dan selatan. Iya. Jadi semua berkembang gitu kan, Bali semakin besar. Gimana Pak? Selama ini kan ada tarik ulur, nanti kalau di Belatan berkembang, maksud di utara ada, selatan mati atau kurang. Justru malah dengan adanya peluang, ternyata peluang bisnis besar. Kami kan sekarang lagi ngeratakan ngeratakan parkir di belakang. Ternyata di belakang yang selama ini berupa tempat semak liar, berupa tempat pembuangan apa, itu begitu diratakan tuh luas sekali. Hampir puluhan hektar. Artinya langsung mikir. Tentu kalau orang pelaku bisnis ya mesti tahu, udah nggak apa-apa deh sebagian traffic ke utara karena di sini nanti kita bisa bikin apron untuk air show dan bukan air show Pak, kalau itu luas seperti di Singapura itu juga untuk konser, itu juga untuk untuk pameran mobil, pameran macam-macam. Berarti Bali ada tempat luas berupa hanggar atau berupa exhibition hall yang bisa untuk air show, yang bisa untuk pameran mobil, yang bisa untuk pameran macam-macam. Jadi nggak hanya Jakarta aja di sini. Jadi justru malah dengan adanya tempat luas di selatan, kalau kita bisa ada investor yang mau buat di sana dengan 20 hektar bisa untuk parkir cukup, untuk parkir pesawat cukup, dan pesawat cukup lewat taxiway khusus ke sana dengan exhibition hall besar. Itu peluang bisnis besar untuk bikin acara-acara yang lebih variatif dibandingkan acara-acara yang hanya biasa selama dia jalan. Betul sih Pak. Justru peluang bisnisnya lebih besar dengan mengalihkan sebagian traffic ke utara. Jadi malah semua terdukung. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada proses bisnis di mana semua stakeholder ketemu. Ya, itulah Bali Airshow fungsinya, bukan sekedar orang nonton foto motret dan segala macam. Betul Pak. Jadi Bali Airshow ini bisa menjadi sebenarnya katalis atau enabler awal ya Pak ya? Trigger awal. Kita ambil sebagai triggernya saja. Wah ini Bali Airshow merepotkan, penerbangan sini menghambat. Loh, kenapa tidak yang buat yang lain? Tapi memang ini sih Pak, saya juga sering dengar ya, karena saya juga pakai radio nih Pak, tinggal saya kan di dekat bandara, karena saya juga pecinta aviasi, saya beli HT untuk dengerin traffic gitu kan di ATC. Itu memang problemnya di Bali itu adalah cuaca, karena kan bandara kita tuh dengan laut itu sangat dekat dan posisinya di selatan.
which is sering terjadi pesawat harus go around karena cuaca gitu, atau bahkan dialihkan pendaratannya sampai ke Makassar waktu itu Pak. Nah saya sempat mikir waktu itu, wah sebenarnya udah perlu untuk bangun bandara di utara karena secara naturali terhalang oleh pegunungan dan lebih safe dari sisi cuaca gitu. Dan untuk menghidupkan ekonomi di Bali Utara yang sekarang jomplang jauh Pak compare sama Bali Selatan. Iya, bisa ini kalau mungkin Bapak juga udah sempat tahu, Kabupaten Bandung ini yang pegang wilayah dari Kute termasuk bandara itu kabupaten dengan pendapatan terbesar se-Bali. Karena semua ekonomi ngumpulnya di sini Pak. Nomor 2 di Indonesia. Nomor 2 di Indonesia malah gitu. Jadi memang harus ada pemerataan salah satunya jadi Bali Air Show ini adalah salah satu katalis untuk memecahkan masalah problem sosial di Bali juga. Itu harus disadari semua masyarakat di Bali bahwa mereka harus dukung ini. Kenapa? Ini adalah peluang untuk mencairkan kebekuan atau kekakuan mungkin secara politik atau kebijakan di Bali sendiri. Solusi untuk membuat menjadi lebih cair dan semua bisa welcome, karena ternyata bandara itu adalah peluang bisnis lain selain daripada hanya cuman take off landing pesawat. Jadi pintu masuk lah. Jadi kan pada ngumpul di pintu masuk. Pintu masuk kita buat utara dan selatan gitu kan. Itu kan akan bagi-bagi kan. Iya Pak. Sebenarnya ini history at repertory ya, kayak waktu Airshow 96 yang di areanya Soekarno Hatta yang nggak terpakai terus dijadikan Airshow. Setelah sekian tahun jadi Terminal 3 Ultimate kan. Justru berdiri bandara di utara Bali membuat peluang bahwa di sini fully internasional dan peluang untuk bisnis lain yang lebih besar yang membuat men-trigger ekonomi di daerah selatan. Jadi justru malah lebih unggul dari utara. Jadi jangan dipikir justru kan kalau daripada nanti dipindah ke utara, umpamanya Airshow-nya malah jadi di sana lebih dikenal, sini malah enggak, malah justru. Jadi biarkan persaingan itu menaikkan masing-masing menaikkan ini, bukan persaingan itu mengalahkan yang lain, win dan win besar gitu aja, semua win. Ini bayangan kita lah. Kita kan berbicara tadi kan Bali Airshow gitu kan. Kita berbicara akhirnya multiplier efeknya bagaimana. Ini bayangan kita. Mungkin ada yang lebih ahli. Tapi menurut kita bisa lah, seharusnya bisa lah dengan bukan mengorbankan. Jadi dengan meniadakan kepentingan yang kurang jelas dalam tanda kutip. Kita udah untung, nanti kalau dari sana kita mengurangi keuntungan. Tidak, kalau semuanya merata kan enak semuanya nantinya kan. N-nya kan yang diacar. Mudah-mudahan dengan Bali Air Show ini kita men-trigger semua untuk membuka diri. Oh iya bisa ya seperti ini. Ada kalau dikembangkan yang lain akan masuk dengan sendirinya gitu. Ada pintu utara, pintu selatan. Dengan fungsi masing-masing kan tidak mengambil punya orang lain gitu. Ya betul. Jadi ekspektasinya terhadap si Bali Air Show jadi besar sekali gitu, karena harapannya bisa menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada gitu kira-kira gitu ya. Kalau dalam jalannya cerita kita dari tadi, harapannya memang bahwa pameran ini tuh memang terpisah, karena beberapa negara akhirnya bikin gitu, apalagi yang kaya-kaya seperti Saudi Arabia dibikin di tengah gurun, dibikinin taruhin uang, suruh bikin khusus buat ini. Dubai juga begitu, airportnya sendiri nggak diganggu sama pesawat ini. Avalon juga gitu, selama pamer ditutup ininya. Jadi kalau mau lebih yang kita bisa bilang tidak ya gimana, yang lebih pantas gitu, memang dipisahin. Tapi kalau dipisahin itu, kan penyelenggaraannya cuma sekian hari, and then the rest what are we gonna do? Nah itu kan jadi ada proses bisnis yang lain yang terjadi. Kalau oleh ada kan area free space-nya ada gitu ya, bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Jadi kita tuh ya men-trigger tadi, cocok Pak Andi itunya, kata-katanya men-trigger untuk bisa bikin bahwa kegiatan perekonomiannya bisa lebih tumbuh. Intinya sih seperti itu. Kalau dunia aviasinya udah pasti semua orang yang berbisnis di dunia ini, terutama untuk yang di sisi komersial, ya kalau beli pesawat ya pasti di negara sendiri, kan ini rumah saya. Daripada saya harus di sana sebagai tamu saya beli barang, mendingan saya belinya di negara saya sendiri. Jadi karena kepentingan untuk pembelian pesawat itu juga banyak, karena Indonesia tumbuhnya tuh eksponensial, karena jumlahnya makin banyak bandaranya. Tidak hanya beli pesawat, maintenance, repair, overhaul. Kemudian yang terkait dengan itu, pameran exhibition itu bagian. Saya ngambil contoh ya, mohon maaf nih di luar. Kebetulan saya kan sudah hampir selama setengah tahun ini membantu Pak Andi ya untuk sebagai advisor. Saya melihat
kebetulan Pak Andi ini berasal dari perusahaan namanya Inaro. Inaro itu adalah bagian dari perusahaan besar grup namanya Amara. Amara ini adalah penyelenggara Gaikindo Otomotif apa? Ya, Gaikindo Indonesia International Auto Show. Dulu adanya di Jakarta Expo, terus geser ke nah. Mereka berhasil men-trigger orang-orang di BSD ya untuk membuat exhibition namanya adalah ICE. International Indonesia Convention Exhibition Area yang terbesar di Indonesia. Dan itu didesain khusus untuk pameran Gias itu. Awalnya memang area waktu jadi pindah di sana itu meskipun BSD itu tempat yang mewah segala macam, itu kan tempatnya jin buang anak, nggak ada yang mau ke sana. Awalnya. Tapi setelah dengan adanya di situ, dibangun tol di situ, dan orang mondar-mandir di situ, lama-lama perasaan enggan jauh di sana itu berubah jadi perasaan biasa, dan akhirnya menjadi daerah yang berkembang, kota yang maju, dan bahkan sekarang beliau dalam meninggalkan ini terakhir kita bulan lalu itu, beliau menyelenggarakan bahkan sampai ke kehabisan hall bikin tenda yang berapa 2 tenda banyak 12.000 dan pengunjungnya setiap tahun bertambah, sekarang udah hampir 1,5 juta orang. Itu menunjukkan multiplier effect. Dan multiplier effect-nya apa? Semua yang di sana, jadi pameran berlangsung terus-menerus. Semua hotel, semua di BSD yang nggak ada yang mau nyentuh, sekarang penuh sepanjang tahun. Restoran laku. Jadi kehidupannya malah kehidupan yang ekonominya juga gerak semua. Nah, itu juga terjadi juga nanti kira-kira di Bali. Dengan ini. Nah, jadi pilihan kita untuk bikin Bali Air Show di sini bisa membuat kita dengan lega untuk membuka bandara di utara, karena kita punya peluang bisnis lain yang jauh lebih seksi daripada hanya terbang turun. Iya. Saya jadi pengen cerita juga nih. Ini men-trigger saya waktu saya masih PAMA gitu kan, tahun 90-an gitu kan. Kalau dengan adanya Bali Air Show, harapan kita kan pesawat tempur canggih datang, pesawat transport militer itu datang semua. Jadi para pejabat negara, para wakil-wakil rakyat, kemudian yang berwenang lah untuk membelikan pengadaan barang-barang itu datang semua. Itu bisa melihat, oh ini pesawat paling canggih, oh ini cocok buat angkatan udara gitu. Mereka yang mengusahakan untuk angkatan udara gitu, nggak usah kita minta-minta gitu kan. Malah dorongannya justru dari mereka. Mereka kan tidak tahu, tidak mungkin ya, tidak pernah melihat air show di luar negeri, jauh lah, apalah panas, datang ke Bali sampai rekreasi, baru terbuka matanya, oh ternyata banyak pesawat canggih, ini yang harus dimiliki angkatan udara, nah kan begitu kan. Jadi top down ya Pak. Jadi top down itu, jadi kita nggak usah minta-minta menjelaskan, datang sendiri lihat, ada di eksibisinya itu teknologi aviasi, ada pesawat tempur yang datang yang canggih-canggih, pesawat transport angkut, oh begini tuh, jadi sudah punya wawasan gitu kan. Ini juga mungkin Pak Adi ya. Itu harapan kita lah. Nggak perlu menghabiskan uang rakyat untuk mengirim wakil rakyat ke luar negeri. Datang ke Bali, dalam negeri saja lah. Oh, ini penggemar kedirgantara nonton airshow tahun 86 dan 96. Sampai kayak gininya sekarang fans banget keudaraan kan. Bayangkan nanti ketika generasi muda kita calon pemimpin militer sipil tiap 2 tahun dipaparin dengan airshow. Pasti jauh lebih hebat daripada pas Dito sekarang. Kecintaannya, keterlibatannya dalam kedirgantaraan. Iya, correct. Gitu. Ini saya jadi ingat ini Pak Agung. Kalau saya kan masih ngalami dulu perang dingin. Terus Uni Soviet lawan Amerika. Which is kenapa saya hadir di Airshow 86 itu karena wah ini kalau misalnya dulu imajinasi dulu anak-anak kecil atau ya remaja dulu itu kalau sampai terjadi perang dunia ketiga ini kan adu kekuatan, balance military power itu wah gitu, membayangin skenario-nya nanti pesawat ini ketemuin dulu Pak ya. Terus setelah itu kan terus perang dingin selesai. Nah saya melihat generasi di bawah saya, adik-adik saya yang suka kecintaan pesawat itu, yang militer sudah agak bergeser. Mereka munculnya itu ke komersial. Jadi saya ketemu teman-teman, kebetulan saya ngelola hotel di Bali, di Sovereign itu dekat dengan bandara, jadi tempat spotter untuk anak-anak yang suka aviasi. Itu umurnya jauh di bawah saya. Dan mereka kecintaannya terhadap pesawat karena memang yang bisa mereka lihat day to day itu adalah pesawat komersial. Dan itu mereka attention to detailnya luar biasa. Jadi kayak misalnya ada pesawat Garuda yang liverynya itu pakai masker. Pesawat yang ke Bali. Jauh-jauh dari Jakarta, Surabaya datang ke Bali hanya untuk motret pesawat itu. Dan ketika difoto di sosial, kan sekarang ada sosial media kan. Dipajang sosial media, wah mereka banyak like-nya, mereka senang, kayak jadi hobi. Ya sama kayak anak-anak sekarang mungkin, kalau anak-anak di Jakarta, di daerah itu, yang nggak bersentuhan pesawat ya, itu kan
hobinya lihat bis ya, telolet. Nah, itu kayak gitu. Dan mereka tuh detail soal bis. Oh ini bis tipe Jetbus ini. Nah, sama anak aviasi yang sekarang itu sangat detail soal pesawat. Liverynya berubah apa dan ditunggu-tunggu. Makanya tiap 2 tahun mereka dipaksa untuk ngelihat ataupun seneng ngelihat peluang, lihat langsung saat tempur saat ini. Jadi dia punya pilihan masa depan. Iya. Saya dulu ingat 17 Maret 84. Saya lihat F5 datang di bandara di sini. Iya. Tampil, kemudian ada beberapa masih Letnan 1, Kapten Letnan Hadian, Letnan Ismono, Kapten Derajat itu tampil. Phantom. F5. Oh, F5. Tiger, ya. Kemudian nyamber Pak Eris dengan Pak Anu, nyamber di atas, waktu itu si kapten semua. Yang saya ingat sekali dia zooming di atas runway, pull up ke atas 45 derajat, strolling. Wah, langsung berubah cita-cita saya. Maret 17 84, terus saya masuk sekolah penerbang Ikatan Dinas Pendek. Desember 86 saya udah dapat penerbang. Jadi betapa nonton itu saja, nyamber itu langsung udah merubah bayangan saya tentang masa depan. Langsung saya lupakan, saya pengen jadi penerbang Angkatan Udara. Nah, itu hanya ngelihat satu sesi pameran. Bagaimana kalau dia terpapar airshow? 2 tahun sekali. Wah, itu berapa banyak orang yang kayak saya. Berapa banyak kayak kita tertarik, pengen terlibat, apapun whatever is, intinya memajukan kedirgantaraan. Biar masyarakat pun nanti kan Jangka panjangnya itu Pak. jangka panjang. Jadi masyarakat tahu, oh ternyata pesawat tempur, pesawat militer itu setiap tahun semakin canggih gitu kan. Dan kita akan ketinggalan. Kita kan butuh kesetaraan. Jadi melihat pengadaan pesawat yang dibeli di pameran itu bukan hanya sekedar buang-buang uang, memang kita kebutuhan gitu loh. Betul sekali. Kalau bisa Pamenhan nambah lagi 5 tahun, beli lagi yang lebih banyak gitu. Karena air superiority. Air superiority. Ya, air superiority. Jadi masyarakat, oh iya ternyata kita harus punya kesetaraan. Kita minimal setara lah, setara gitu. Jadi jangan ketinggalan dengan negara lain. Ya kita butuh efek deterrent, kita butuh air superiority itu. Jadi jangan tentang, kalau perlu dukung gitu. Pak Menan beli lagi yang banyak. Harusnya ini positifnya kalau saya ya, mungkin kalau saya misalnya saya jadi orang Airbus military atau saya jadi orang Dassault gitu, akan full pameran di airshow ini karena melihat Pak Prabowo sekarang jadi presiden. Artinya harusnya konsen negara terhadap pertahanan akan lebih, ya harusnya akan lebih baik ketimbang kemarin waktu Pak Prabowo masih jadi Menhan kan Pak. Ini akan jadi hal yang menarik sih Pak ke depannya terkait urusan pertahanan dari sisi militer, air superiority tadi, dan juga untuk urusan komersial frekuensi penggunaan pesawat komersial di Indonesia, karena tadi Indonesia kebutuhan pesawat komersial tinggi banget Pak. Dan kayaknya nih kalau memang tidak ditanggapi oleh airline lokal untuk expand, ya expand kan berarti kalau airline itu penambahan pesawat, airline luar masuk loh Pak. Ini sekarang, ini saya karena kebetulan di Bali ya. Bali itu udah mulai masuk Indigo, Air India dari India, direct langsung. Kemudian ada Scott juga. Terus airline yang dari luar di Bali ini mulai masuk nih. Nanti pelan-pelan akan mungkin nyebar ke kota-kota lain. Ya contoh kayak Singapura deh kotanya. Kotanya kan nggak ada kota lain selain international flight. Iya. Di Singapura kan mungkin emang negara yang tidak punya domestik gitu. Domestik flightnya nggak ada, orang dari ujung ke ujung setengah jam naik mobil. Nggak usah khawatir deh. Kalau di sini international talk tuh nggak usah khawatir. Jadi malah kayak Singapura. Jadi sebelah selatan tuh kan masih ada kampung segala macam. Kampung tuh bagus-bagus saja. Tapi kan dibuat internasional kenapa enggak? Iya. Gitu. Dan ekonomi pasti akan maju. Ya pasti yang untung masyarakat sekitar. Iya. Ini kayak efek tisu sih Mas. Jadi ditarik ngikut terus tuh semuanya. Jadi nggak kita tarik sendiri kita doang yang naik, yang lain yang enggak. Soalnya jadi harus tarik semua. Karena kalau nggak ada efeknya juga, and then for what gitu kita doing this. Ya oke, we doing this for business. Tapi kami yakin dengan contoh yang tadi Pak Sagung bilang, untuk daerah yang kami sudah disebutkan di BSD tadi, kita pindahin satu pameran yang saya juga punya, itu pameran Gias. Itu udah pameran ke-10 tahunnya. Dahulu kala pada tahun pertama kita pindah ke sini, siapa lagi yang mau datang? Padahal ini jauh tempatnya, harus naik tol berkali-kali, biayanya juga lebih mahal karena tolnya berkali-kali bayar. And then now nggak ada masalah tuh, orang kecil ininya buat pergi ke BSD tuh bukan sesuatu hal yang berat lagi karena sudah mulai terbiasa gitu. Nah, artinya di daerah itu juga naik, intinya naik, kehidupan ekonominya naik dan seterusnya. Malahan kalau nanti dia ada hal yang lebih gini kita pindahin lagi karena udah kurang tempatnya.
Nah, jadi posisi ini bisa kita refleksiin dari model yang tadi. Harapannya adalah pameran ini milik semua orang. Jadi bukan hanya untuk segelintir yang tadi saya sebutin, tapi ini akan berguna banyak untuk di kemudian hari. Lihatnya jangan yang sekarang bahwa nanti takutnya macet, nanti ini dan seterusnya. But we gonna think something in the future. This thing is gonna be bringing a lot of things buat Indonesia, terutama Bali lebih kecil lagi. Mungkin sekarang kita bisa ngomong daerahnya di Badung, gitu. Jadi multiplier effect tadi itu sangat berperan penting di sini. Kita lihat strategic values-nya sebenarnya. Kita melihat sisi positifnya. Kalau kita sisi positifnya kita ambil, kita akan menjadi besar. Tapi kalau hanya negatif, stuck gitu. Iya, stuck. Betul. Contoh di sebelah selatan itu kan ada tanah yang teratain lagi, saya cerita lagi berapa 20 hektar tuh. Kalau itu dijadikan tempat exhibition yang luas, bisa untuk konser segala macam. Itu kalau itu hanya disewakan, contohnya disewakan tuh setahun paling hanya 3 miliar masuk pemasukan Angkasa Pura. Tapi bayangkan, kalau itu dijadikan tempat exhibition, satu kali sesi selama seminggu itu udah 30 miliar. Karena contohnya di Serpong itu, sekali sesi selama seminggu itu 30 miliar. Padahal kalau cuma disewakan tanah tok itu nggak ada 3 miliar setahun. Berarti nilai multiplier efeknya tuh gede sekali untuk Bali. Ya, ini sama kayak itulah Pak. Kalau kita ekspor barang raw sama kita ekspor udah ada setengah matang gitu ya kan berbeda. Nah, Bali itu butuh tempat exhibition. Kita nggak punya tempat exhibition. Bali itu hanya exhibition kecil-kecil. Begitu kita bisa selatan dulu gitu kan, untuk air show bisa, untuk mobil show bisa, untuk apa dekat pantai juga, pameran kapal juga bisa, tinggal ditambahin ini. Wah, Ada. Dan pantai Kelang sampai Jembaran itu bisa jadi kayak Copacabana gitu. Makanya kita berharap dengan Bali Air Show ini kita melihat kesempatan, melihat sisi positifnya sebagai opportunity. Kalau itu kita ambil, kita akan besar. Tapi kalau hanya melihat sisi negatifnya, jeleknya, pesimis, nggak bakalan besar, nggak akan berkembang. Itu coba. di sana kan ada site monjin, ada site apa? Ada site ini. Nanti mungkin kita izinkan untuk bikin site discussion di tempat itu kalau ada workshop. Bikin discussion prospek bisnis Bali after Bali Air Show. Bikin aja gitu. Oh, bisa Pak. Tadi kita Itu ada ruang itu pasti nggak pasti di sana nanti kita undang stakeholder datang sana, kita bahas nanti ide-ide tadi kita sampaikan. Iya. Semua stakeholder hadir. Ya, it's gonna be fun anyway. Iya, senang, sudah senang. Kalau saya punya cita-cita satu lagi sebenarnya, Iris. Gimana Pak? Iris. Oh, Iris ya. Iris. Iya. Apa namanya? Iya. Balap udara itu yang kayak slalom Kayak gitu. Inggris internasional tato itu ya. Red Bull. Red Bull itu ya. Salah satunya. Nah, itu kan Iris tadi. Itu kan di pantai. Iya Pak. Iris. Kemarin tahun lalu saya melaksanakan Bali Boogie Jam. Tidak semua negara juga bisa melaksanakan Bali Boogie Jam. Selain di Abu Dhabi, di Bali. Abu Dhabi kita memang venue kalah indahnya, tapi yang lainnya sisi yang kemarin itu semua positif waktu pelaksanaan Bali Boogie Jam itu. Lebih lah Bali itu dari manajemennya, dari pelaksanaannya, kelancarannya. Ini kan akibat karena dukungan dari komunitas masyarakat Bali. Iya. Kita bisa mengambil nilai lebih dari Dubai. Bali Boogie Jam itu. Saya memang gemanya kurang. Tapi di dunia Bali Boogie Jam Bali gitu kan. Iya, Kembali. Nah, itu sudah terlaksana. Mungkin nanti tahun depan bisa dilaksanakan lagi. Nah, dan Iris kita ambil di sini. Salah satu event Iris internasional dari satu Itu sangat bergengsi itu. Iya. Gitu. Iya. Kembali kalau ada bandara di utara selesai. Belum kita bahas masuk komunitas drone ya Pak ya. Drone atau RC ya. Gitu. Wah itu luas lagi Pak. Luas lagi. Saya ketua komite UFI Drinovasi kan. Oh iya Pak. Oke, mungkin kita sudah banyak diskusi tentang airshow ini Pak ya. Ternyata kita teman-teman di vendor bisa lihat luas sekali impact dari airshow ini dari sisi strategis maupun dari sisi ekonomi, dan untuk membangun paradigma terhadap Dirgantara juga di Indonesia yang selama ini tidak pernah ada airshow, sehingga ya kita hanya tahu dari berita-berita internasional dan lain-lain. Dan sekarang setelah 28 tahun ya Pak ya, dari 96 ya, setelah 28 tahun kita akan ada lagi Indonesian Airshow yang diadakan di Bali dan akan menjadi event per 2 tahun. Jadi mulai dari tahun 2024 sekarang sebagai opening,
nanti 2025 dan itu kan terus berlanjut di setiap tahun ganjil setiap tahun. Oke, it will be a great event and great opportunities to business and semuanya Pak berarti ya Pak ya. Oke, mungkin kita akhiri dulu kali Pak diskusi Tandef kali ini terkait dengan Indonesian Air Show, Bali Indonesian Air Show, dan sedikit tadi tentang pertahanan dan potensi-potensi yang bisa kita create di event ini di Bali. Oke, terima kasih waktunya atas. Boleh sebelum itu. Oh, gimana Pak? Silakan. Ini kan tulisannya Think and Act for National Defense. Iya. Itu kan terkait dengan Angkatan Udara. Betul Pak. Jadi Betul. sejak Kasau Marskal TNI Muhammad Tony Haryono menjabat, Oke. slogannya adalah ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Iya. Nah, TNI AU jauh di langit, dekat di hati. Oh. Itu harus diingat oleh komunitas Defender. Dirgahayu. Ya, dan juga komunitas Jaya, TNI Angkatan Udara. aviasi fotografi. Iya, iya. Dukung Iya. kita itu. Gih. Terima kasih Pak atas waktunya. Pak Andi Wismansyah, Pak Andi Wijaya, Pak Agung Hasan Kojati, Bang Sarki, saya panggil. Bang Sarki. Terima kasih sekali untuk hadir di podcast Tandef kali ini yang kebetulan di Bali. Saya juga surprising sekali, lama sekali nggak ketemu sama Bang Sarki. Setelah sekian lama dulu di Tandef, terus kita ketemu out of nowhere di Bali untuk satu event yang luar biasa juga. Nanti Bariasu podcastnya tiap hari sana. Siap Pak, nanti kita siapkan. Kita siapkan. Biar tahu apa yang dijelaskan di dalamnya. Iya. Menarik itu. Iya, siap. Kita akan follow up itu Pak nanti. Go public Tandef. Iya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat bekerja di hari ini di Bali. Salam Defender. Salam Defender.